Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'im bi'ibadihi bi syahri Ramadan wa hadahum li siyamihi bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah subuh Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keridhaannya, memohon ampunannya. Karena bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum yang paling tepat bagi kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan para sahabatnya, yang tentunya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya secara tidak langsung, maka ajaran tersebut diwariskan kepada kita semua umat Islam. Rasulullah selalu mengajarkan satu doa ketika setiap memasuki bulan Ramadan. Doa tersebut selalu kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Riwayat doa ini adalah riwayat sahih yang disepakati oleh ulama, bahkan diaplikasikan oleh ulama dan umat Islam dari sejak Nabi sampai saat ini. Kita sedikit mencoba merenungkan apa sih makna dari doa ini sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, ingin menegaskan kepada kita bahwa setiap bulan Ramadan kita harus melakukan perenungan teologis. Apa itu perenungan teologis? Yaitu tajdidus syahadah. Selalu memperbaiki syahadat kita. Kenapa kita harus selalu memperbaiki syahadat kita, memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa baina Ramadan wa Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, tidak menutup kemungkinan, bahkan hampir bisa dipastikan kita kadang-kadang melakukan kesalahan, kita kadang-kadang lemah dalam persoalan tauhid, walaupun kita selalu membaca syahadat, walaupun kita sudah berikrar sejak lahir oleh orang tua kita bahwa kita merupakan
bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya adalah yang wajib kita ikuti. Akan tetapi kadang-kadang syahadat kita itu terganggu dengan persoalan-persoalan kehidupan. Sebagai contoh, karyawan atau pegawai kantor, kadang-kadang dia lebih takut kepada atasannya, dia lebih takut kepada bosnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang dia tidak mau sama sekali berbuat kesalahan kepada atasannya, tetapi kepada Allah dia banyak berbuat kesalahan, dia tidak sholat misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang mengganggu tauhid seseorang. Seakan-akan ada yang maha memberi rizki, ada yang maha memberi kesehatan. Ya, sangat takut sama anjuran dokter, tapi anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak takut. Nah, di setiap Ramadan Allah menyediakan kita momentum untuk tajdidul aqidah, tajdidul syahadah, wa tajdidul iman. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenapa selalu bersyahadat membaca doa ini? Ini adalah sebuah refleksi bagi kita umat Islam untuk selalu memperbaharui akidah kita yang banyak sekali terganggu. Apalagi orang-orang yang memang kadang-kadang percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Mau jadi orang kaya dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang pintar. Padahal kalau dalam perspektif teologi agama kita, satu-satunya yang maha pemberi, ya, tempat menggantungkan diri Allahus Samad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa tajdidu aqidatina. Kemudian selanjutnya wa astaghfirullah. Kita tahu bahwa salah satu komponen yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan itu adalah hari-hari, malam-malam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada enggak orang yang enggak punya kesalahan? Coba tunjukkan, ada enggak orang yang enggak punya dosa? Yang enggak punya dosa itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita punya dosa. Inilah keadilan Tuhan. Ya, kalau dalam perspektif akidah Asy'ariyah, ya, yang banyak membantah akidah Mu'tazilah, itulah perspektif keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu di mana? Keadilan Tuhan itu ketika kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari dosa dan kekhilafan. Keadilan Tuhan memberikan solusi. Apa solusinya? Ya, bulan Ramadan salah satunya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah. Ya, Ramadan membakar semua kesalahan, itu arti bahasanya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah orang-orang yang merugi? Itu adalah orang-orang yang tidak diampuni dosanya pada bulan Ramadan. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan doa ini, wa astaghfirullah. Jadi jangan hanya kita membaca doa ini tanpa merenungi artinya, tanpa merenungi maknanya. Setiap kita mau buka puasa, setiap kita habis sholat tarawih, antara biasanya kalau ulama kita mengajarkan antara rakaat, ya, antara 2 rakaat itu kita jedah membaca salah satu doa yang dibaca ini, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Akan tetapi karena kondisi kita darurat, ya, termasuk di Istiqlal ini kita tidak langsung, ya, ketika kita sholat tarawih kita langsung berdiri karena kita tahu bahwa kita tidak bisa berlama-lama di masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lanjutan dari doa ini, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita lihat ridhaka wal jannah. Orang-orang yang masuk surga itu terkadang kita memahami, ya, bahkan
ulama-ulama kita juga sering menyampaikan bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang ibadahnya banyak sekali. Orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Akan tetapi kalau kita melihat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang akan masuk surga? Ya, orang yang diridhoi Allah. Ya, as'aluka ridhaka wal jannah, ar-ridha wal jannah. Jadi tiket untuk masuk surga itu sebenarnya sederhana. Adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita ini sholatnya penuh, ya, ibadahnya penuh, tetapi dengan ibadah kita itu seakan-akan kita sombong. Kadang-kadang kita, wah ini saya udah pasti masuk surga ini, karena saya semua perintah Allah saya lakukan. Akhirnya muncul kesombongan. Nah, bisa jadi karena kesombongan kita itu memamerkan ibadah kita kepada manusia, sehingga tidak ada ridha Allah. Ya, Allah tidak klik ya. Jadi dalam pandangan Allah itu ya kita ini adalah orang yang sombong walaupun dengan menyombongkan ibadah sehingga tidak memperoleh ridha Allah. Nah, di momen bulan Ramadan ini selain kita beribadah, kita selalu memohon ridha Allah. Apa sih itu ridha? Ridha itu ya restu. Makanya kalau di dunia ini ridha restu yang paling utama adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak restu, maka susah kita untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, di hari akhirat satu-satunya ridho yang kita butuhkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita patuh dengan perintah Allah, kita harus selalu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sombong. Ya, dia tidak takabur. Ya, apapun yang dimiliki dia tidak sombongkan, termasuk ibadahnya dia tidak sombongkan. Makanya as'aluka ridhaka wal jannah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga. Lalu kemudian wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, jadi neraka itu tadi, surga adalah tiketnya ridho. Terus neraka itu tiketnya apa? Ya, siapa nih yang mau masuk neraka? Kita kasih tiketnya, mau nggak? Tiketnya itu adalah sukhtullah. Makanya di bulan Ramadan, wa a'udzubika, kita berlindung, berdoa, wa a'udzubika, kita memohon perlindungan dari Allah, min sakhatika. Apa itu sukhtullah? Nah, ini tidak dijelaskan dengan jelas oleh para ulama kita. Tetapi kalau kita artikan sukhtullah itu adalah murkanya Allah. Ya, murkanya Allah itu bisa saja datang ketika ada kesalahan kita yang susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ahli ibadah, tapi kita pernah melakukan hal-hal yang sangat fatal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdosa kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua, atau termasuk syirik. Kita sukhtullah, Allah murka. Ya, kadang-kadang bos kita ya di kantor atau atasan kita di pekerjaan kita ini orang rajin, tapi tiba-tiba kita ada kesalahan yang membuat bos kita murka. Ya, sehingga kita dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini momentum untuk ya bagaimana kita memohon perlindungan dari Allah dari sukhtullah. Karena ketika Allah sukht kepada kita, Allah murka kepada kita, maka ya tidak ada jalan lain, ya tidak ada tempat kembali yang lain kecuali neraka. Ya, makanya wa'udzubika min sakhatika. Ya, misalnya di sini tidak dijelaskan secara rinci ya. Oleh karena itu kita harus selalu menjadi orang yang memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon untuk tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menjaga perilaku kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang paling berat sebenarnya di bulan Ramadan itu adalah persiapan atau isti'dad ma'nawi wa ruhi.
dibandingkan dengan isti'adad maddi, kesiapan yang bersifat mental spiritual dibandingkan kesiapan materi. Itu yang paling susah. Kalau kita puasa ya dari perspektif maddi, meninggalkan makan dan minum, itu tidak terlalu berat sebenarnya. Ya itu biasa. Ya bahkan kadang-kadang kita lupa makan, ya kita lupa minum karena pekerjaan yang berat. Kita bisa menghadapi itu dan kita bisa menahannya. Akan tetapi yang paling berat adalah isti'adad ma'nawi atau isti'adad ruhi. Mampukah kita meninggalkan hal-hal atau perilaku-perilaku yang buruk, terutama yang datang dari mulut kita, penglihatan kita, dan kaki kita dan seluruh anggota badan kita. Mampukah kita menahan perilaku itu? Itu yang paling berat. Oleh karena itu sebagian ulama kita membedakan kata-kata as-siyam dengan as-saum. Kalau kutiba alaikumus siyam itu adalah bisa dikatakan sebagai ibadah mahdhah, yaitu menahan diri. Apa sih definisi siyam? Menahan diri dari makan dan minum mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Ya, makanya kalau dalam ilmu fikih, dalam syarat perspektif fikihnya, maka orang yang tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, ya itu sah puasanya. Tetapi dalam perspektif ulama sufi atau khawas itu tidak cukup sekedar itu. Tidak hanya siyam saja dalam arti menahan makan dan minum, tetapi kita harus shaum. Ya, dalam surah Maryam misalnya dikatakan inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ya, saya Maryam itu pernah bernazar untuk shaum, kata-kata shaum, berpuasa. Tetapi di situ dikatakan falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak mau bercakap-cakap, saya tidak mau berbicara dengan siapapun. Nah, ini artinya bahwa shaum itu sesungguhnya yang paling utama adalah bagaimana kita tidak berbicara yang buruk. Nah, apalagi kita menggibah, ya, ini salah satu penyakit kita saat ini. Menggibah itu tidak lagi harus ketemu, ya, Bapak Ibu, tidak harus ketemu dengan teman kita untuk menggibah teman kita yang lain. Ya, bisa dari tempat tidur kita bisa menggibah dengan cara dengan tangan kita, ya, dengan HP, dengan smartphone, dengan WA, dengan internet kita bisa bergibah. Ini paling bahaya dan paling besar tantangan kita saat ini. Nah, Maryam itu falan ukallimal yawma insiya inni nadzartu lil wasani shauma. Nah, ini bisa dipahami bahwa shaum yang sesungguhnya itu tidak hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi menahan untuk tidak berbicara yang buruk. Ya. Padahal di awal ayat itu dikatakan wa kuli washrabi wa qarri aina. Ya, silahkan makan dan minum. Nah, itu artinya makan dan minum itu tidak terlalu urgen dalam puasa. Ya, walaupun syarat sahnya puasa itu tidak makan dan tidak, tetapi yang paling urgen adalah bagaimana kita menahan mulut kita, bagaimana kita menahan mata kita untuk terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Jadi bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya, awratnal kitab, Al-Qur'an. Alkitab itu penuh dengan petunjuk. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk mengaplikasikan petunjuk-petunjuk Al-Quran itu termasuk puasa. Akan tetapi orang itu sudah jelas-jelas petunjuk itu datang, Al-Quran itu tidak ragukan lagi kebenarannya. Akan tetapi manusia itu faminhum zalimul li nafsi. Ya, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan zalim terhadap dirinya sendiri? Ya, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri tahu bahwa kebenaran itu benar, tetapi dia sengaja meninggalkannya. Itu zalimul li nafsi.
tahu puasa itu bagus, membaca Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan, tidak menggibah itu merupakan kunci dari puasa dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dia sengaja meninggalkan itu, dia sengaja mengerjakan larangan. Itulah yang dikatakan oleh Allah zalimul li nafsi. Inilah orang-orang yang paling merugi ya, zalimul li nafsi. Wa minhum muqtasid, ya ada juga yang setengah-setengah, separoh-separoh gitu kan. Ya puasa siangnya akan tetapi kadang-kadang malamnya melakukan maksiat. Ya, itu masih mencampurkan antara hak dan batil. Ulama kita ketika menafsirkan ayat ini, orang yang suka mencampur-campur antara kebaikan dan keburukan, padahal dia tahu, nah nanti di akhirat juga siksanya, disiksa dulu di neraka baru masuk surga. Ya, akan tetapi orang yang langsung masuk surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ketika Allah mengatakan bahwa sholat jamaah di masjid ya itu berlipat ganda pahalanya pada bulan Ramadan, dia berlomba-lomba ke masjid. Ya walaupun kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Tahun kemarin kita tidak ke masjid, itu bukan kesalahan kita, itu bukan kesalahan ulama kita, tetapi itulah ijtihad ulama kita agar kita terjaga dari madarat. Karena menjaga kemaslahatan, ya, menjaga untuk kita tidak terjerumus dalam sebuah kerugian atau madarat itu lebih utama. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, itu lebih utama daripada jalbil masalih, daripada menuntut kemaslahatan. Itu yang diajarkan oleh ulama. Kita kembali bahwa orang yang nanti akan masuk surga, yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.